Axgon merupakan salah satu brand yang udah cukup sukses dengan monitor light bar-nya karena dia membawakan kualitas dengan harga yang menurut gue cukup terjangkau. Kali ini memiliki sebuah pergerakan yang cukup signifikan karena mereka merilis banyak banget produk baru mereka seperti gaming chair, gaming desk, keyboard, mouse, dan yang ada di kita kali ini adalah gaming headsetnya. Tapi, apakah produk-produk baru dari Axgon ini akan sama seperti produk light bar yang sebelumnya? Yaitu dia memiliki kualitas dengan harga yang cukup terjangkau? Yuk, mending kita cari tahu dulu. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin belum kenal dengan brand Axgon ini, jadi brand Axgon ini merupakan salah satu brand untuk peripheral gaming ya, yang produk pertama yang masuk Indonesia itu adalah monitor light bar-nya sekitar 2 tahun yang lalu. Yang itu mendapatkan feedback yang cukup positif ya dari pasar di Indonesia. Kenapa? Karena dia membawakan produk dengan kualitas yang cukup baik dengan harga yang cuma di angka 199.000 pada saat itu. Dan yang unik dengan monitor light bar Axgon pada 2 tahun yang lalu itu karena dia tersedia yang warna putihnya. Karena semua monitor light bar yang ada di pasaran Indonesia saat itu semuanya warna hitam. Sementara Axgon ini dia tersedia warna putihnya juga. Jadi menurut gue dia mendapatkan feedback yang cukup baik sih kalau gue lihat di pasaran dengan harga yang cuma di angka 200 ribuan. Tapi itu 2 tahun yang lalu ya, dan kali ini kita kedatangan 3 buah headset gaming ya dari Axgon yang menurut gue ya cukup terjangkau juga untuk soal harganya. Yang pertama di sini ada Axgon AX-GH01 yang harganya dibanderol sekitar 130 ribuan. Lalu ada Axgon Ergo AX2-GH-E1 di harga 250 ribu. Dan yang terakhir di sini ada Axgon Mars AX2-GH-M1 yang berada di angka Rp299.000. Bisa dibilang ini cukup murah sih kalau kita baca sesuai dengan spesifikasi yang ada di packagingnya ya. Dan kalau gitu mending kita langsung bahas aja satu persatu, mulai dari yang paling murah dulu yaitu Axgon GH01. Dengan harga sekitar 130.000, di sini kita dapetin fitur 50 mm speaker, high resolution yang berarti suaranya jernih, adjustable headband, high sensitivity microphone, surround sound, dan kabel sepanjang 2,2 meter. Tapi itu kan klaim dari mereka, kita nggak bisa langsung percaya gitu aja kan, harus kita cobain langsung headsetnya. Oke, dari unitnya ini kita bisa lihat ya, di sini kita mendapatkan kabel yang biasa aja ya, belum braided. Dan konektornya di sini ada 3 buah ya, untuk yang pertama itu untuk colokan headset, kedua colokan mic, dan ada USB untuk mengaktifkan lampu RGB-nya. Jadi meskipun headset ini murah, dia udah ada RGB-nya cuy. Tapi karena ini konektor headset dan mic-nya terpisah, kalian harus punya converter lagi ya kalau mau kalian menggunakan mic-nya sekaligus di handphone kalian. Kalau nggak ya kalian cuma bisa dengar suara aja, tapi mic-nya itu nggak bisa kalian gunakan cuy. Mic-nya di sini juga ada di sebelah kiri headphone-nya yang ukurannya pendek dan nggak bisa kalian ubah-ubah cuy. Pokoknya ya udah di situ aja. Dan di belakangnya ini juga ada slider untuk mengatur volume dari headsetnya. Untuk soal kenyamanan, headset ini nggak bisa kalian atur-atur ya ukurannya. Tapi karena di atasnya ada seperti karet gitu, jadi dia bisa menyesuaikan ukuran kepala si penggunanya sendiri. Dan untuk ukurannya ini menurut gue ya udah cukup besar, jadi kalian nggak perlu takut nggak muat gitu headsetnya. Dan untuk bobotnya menurut gue ya ini cukup ringan karena memang bahannya itu dari plastik ya. Jadi nggak akan sakit kalau kalian pakai untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dan untuk karakteristik dari suaranya sendiri, Axgon AX-GH01 ini dia menurut gue ya memiliki bass yang cukup ya, nggak terlalu nendang. Tapi sayangnya untuk di bagian mid dan treble-nya itu dia nggak terlalu keluar untuk detailnya. Jadi ya bisa dibilang cenderung untuk mendem di bagian clarity-nya. Jadi ya bass-nya itu ya bisa dibilang lebih dominan banget malahan. Kemudian untuk soal mikrofonnya, Axgon AX-GH01 ini menurut gua untuk soal mikrofonnya dia udah cukup baik untuk mengambil detail dari suara gua. Tapi sayangnya karena posisi mikrofonnya itu berada di samping telinga kita ya, bukan berada dekat dengan sumber suara gitu, bukan dekat dengan mulut, sehingga untuk mikrofonnya menurut gua kurang powerful di sini. Jadi kalian itu harus lebih mengkeraskan suara kalian gitu, lebih agak ya tingkatin dikit lah volume suara kalian biar suaranya itu masuk dengan baik ke dalam mikrofonnya. Tapi untuk soal detail menurut gue ini udah cukup oke untuk sebuah mikrofon headset gaming seharga 130 ribuan. Dan kita naik level sedikit ke Axgon Ergo AX2-GH-E1 dengan kenaikan harga yang menurut gue cukup tinggi ya, hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Di sini kita dapetin beberapa peningkatan yang cukup lumayan banyak, mulai dari headbandnya yang kali ini kita bisa atur-atur ukurannya, yang di sini ada busa juga ya di atasnya agar kepala kita tidak terasa sakit.
Dan kemudian kalau kita lihat di bagian speakernya sendiri, dia di sini ada ruang gerak ya, yang dia akan menyesuaikan dengan postur bentuk kepala si penggunanya. Jadi di sini ada alasan nih kenapa tipe ini dinamain Axgon Ergo, karena memang ergonomis gitu cuy. Di bagian ear cups-nya juga dia menggunakan bahan yang berbeda nih dengan AXGH01, yang kali ini gua rasa bahannya lebih adem ya kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan upgrade yang kita dapetin di sini ya salah satunya ada pada mikrofonnya, yang kali ini sudah berada di dekat dengan mulut kita, yang juga dia ini fleksibel, berbeda dengan AXGH01. Konektor pada Axgon Ergo ini juga dia memiliki USB dan juga satu buah combo jack, yang itu artinya kita bisa gunakan di HP kita tanpa perlu konverter lagi. Tapi di sini Axgon dia memberikan kita splitter nih apabila kita mau menggunakannya di komputer atau PC kita, yang dia punya colokan mic dan juga headset yang terpisah. Jadi menurut gua ini cukup oke. Lalu untuk kualitas suaranya di sini gimana? Nah, kalau menurut gue sendiri, untuk Axgon Ergo ini dia memiliki kualitas suara yang meningkat cukup jauh ya dibandingkan dengan AXGH01. Karena di sini clarity-nya itu lebih terdengar jelas. Jadi untuk middle dan treble-nya dia nggak mendem lagi seperti AXGH01. Jadi lebih nyaman lah kalau kalian pakai untuk dengerin musik. Dan di sini untuk perihal mic-nya, di sini nggak terlalu ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan AXGH01 untuk kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofonnya. Tapi karena posisi mikrofonnya itu dekat dengan sumber suara alias mulut kita, jadi kita nggak perlu agak mengerasin suara seperti yang kita harus lakukan dengan AXGH01 biar suaranya itu jelas terdengar masuk. Jadi di sini kalau kita ngomong normal juga tetap kedengeran jelas gitu cuy. Oh iya, di sini juga kita dapetin kabel yang udah braided dan juga switch untuk mute mikrofonnya dan juga mengatur volume suara yang ada di kabelnya. Dan yang terakhir di sini adalah paket komplit nih dari yang sebelumnya, yaitu Axgon Mars AX2 GHM1. Yang pada kali ini dia memiliki harga yang nggak terlalu berbeda jauh nih dengan si Axgon Ergo. Tapi menurut gua Axgon Mars ini jauh lebih layak untuk kita beli sebenarnya. Kenapa? Nih, gue kasih tahu ya. Yang pertama, untuk Axgon Mars ini dia menggunakan rangka yang berbahan metal gitu. Gue nggak tahu sih ini namanya apa, aluminium, steel atau apa. Tapi pokoknya bahannya ini bukan dari plastik, jadi semacam metal gitu. Jadi secara otomatis untuk build quality-nya ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan untuk mengakomodir bobotnya yang meningkat karena bahannya yang lebih kokoh ini, Axgon Mars dia memiliki headband yang lebih tebal nih dibandingkan dengan dua unit sebelumnya. Jadi meskipun dia di sini build quality-nya lebih tebal dan bobotnya meningkat, tapi tetap nyaman setelah gue cobain. Sementara untuk ear cups-nya di sini dia memiliki bahan seperti mirip-mirip dengan AXGH01, namun di sini lebih tebal dan bentuknya juga dia udah bukan bulat lagi tapi oval. Jadi lebih menyesuaikan dengan bentuk telinga manusia. Dan sama seperti Axgon Ergo, Axgon Mars ini dia juga bisa kita panjang pendekin ukurannya dan juga ada sedikit ruang gerak untuk menyesuaikan postur kepala penggunanya. Nah, satu hal eksklusif yang cuma ada di Axgon Mars ini adalah mikrofonnya itu detachable yang bisa kalian lepas kalau misalnya kalian nggak mau pakai cuy. Dan kali ini untuk kualitas mikrofonnya bisa kalian bandingin aja nih satu persatu ya. Cek ya, jadi ini adalah pengetesan suara menggunakan headset gaming Axgon AXGH01. Ini suara normal gua, untuk volumenya dia seperti ini. Tapi karena ini posisi mikrofonnya berada di samping telinga kita, jadi untuk suaranya itu harus agak dikerasin nih. Jadi kalian itu harus berbicara lebih keras seperti ini biar suaranya itu lebih terdengar. Karena ini menurut gua mic-nya kurang powerful karena posisinya jauh dari sumber suara. Cek 1, 2, 3 ya. Jadi ini adalah pengetesan suara menggunakan headset gaming Axgon Ergo AX2 GHI1 dan ini adalah pengetesan dari mikrofonnya. Kalian bisa dengar sendiri kualitasnya gimana dan saran gue sih untuk mikrofonnya jangan kalian letakkan di depan mulut kalian pas banget gitu ya karena nantinya suaranya akan berubah seperti ini. Seperti ini, jadi ada suara seperti angin-angin gitu yang akan masuk dari nafas kalian itu dia ikutan masuk. Jadi saran gue ya untuk posisi mikrofonnya agak diubah jadi biar suara kalian bagus seperti ini. Nah seperti ini, jadi nggak ada suara angin-angin yang masuk gitu cuy. Jadi lebih smooth ya kan. Ya jadi ini adalah pengetesan mikrofon dari headset gaming Axgon Mars atau AX2 GHM1 dan ini adalah hasil suaranya dari mikrofonnya. Dan menurut gua untuk mikrofonnya ini memang ya dia memiliki kualitas yang paling bagus dibandingkan dengan kedua headset sebelumnya karena untuk headset yang sebelumnya itu dia masih ada sedikit suara angin-angin yang kalau kayak suara pop gitu ya yang masuk ke dalam mic-nya, tapi untuk di Axgon Mars ini dia udah lebih minimal, lebih sedikit walaupun ya masih ada.
Dan tapi memang kalau kita dengerin juga kayak ada merdu-merdunya gitu ya suara gue, ya nggak sih? Iya nggak cuy? Iyalah. Nah, jadi kedengaran jelas kan bedanya pada mikrofon Axgon Mars ini, suara gue kedengaran kayak ada merdu-merdunya gitu. Sementara untuk suara yang dihasilkan dari headsetnya, menurut gue Axgon Mars ini dia nggak memiliki peningkatan yang signifikan kalau kita bandingkan dengan Axgon Ergo. Tapi satu hal yang berbeda di sini adalah pada Axgon Mars dia memiliki sound isolation yang menurut gue lebih bagus ya, karena di sini ear cup-nya itu kayak nutupnya itu lebih rapet gitu, sehingga telinga kita itu nggak terganggu oleh suara yang terdapat di sekitar kita. Jadi kayak bisa lebih fokus aja gitu kalau kita main game. So, dari ketiga produk baru Axgon ini menurut gue ya dia bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi headset gaming kalian nantinya. Tapi meskipun begitu, ada sedikit hal yang menurut gue harus agak sedikit diperbaiki dari ketiga headset ini. Yaitu soal harganya. Gue nggak masalah di sini untuk Axgon Mars yang dihargai 299.000 karena dia memberikan kualitas dan juga kenyamanan yang cukup lumayan ya. Worth it lah menurut gue untuk harganya. Tapi yang menjadi sedikit masalah di sini adalah Axgon Ergo yang punya harga mepet banget nih sama Axgon Mars yang ngebuat dia menjadi sebuah produk yang menurut gue ya kayak tanggung gitu. Memang ya cukup bagus sih. Tapi kalau nambah dikit bisa dapat Axgon Mars yang jauh lebih bagus dan juga nyaman ya kenapa nggak pilih Axgon Mars aja gitu. Sementara kalau kita bandingin dengan Axgon AXGH01, harganya ini selisihnya jauh banget cuy, bisa sampai 2 kali lipat. Jadi menurut gua Axgon Ergo ini kalau dibilang bagus ya memang bagus, tapi kalau nambah sedikit bisa dapat Axgon Mars yang jauh lebih bagus lagi, kenapa nggak diambil gitu kan? Jadi mungkin menurut gua untuk Axgon Ergo ini lebih cocok untuk diposisikan di tengah-tengah antara AXGH01 dan juga Axgon Mars. Yakni di angka sekitar 200.000 aja, jangan mendekati teritori Axgon Mars yang berada di 299.000. Karena ya udah pasti orang bakal lebih milih Axgon Mars kalau selisihnya cuma sedikit cuy. Dan gue juga kali ini bakal saranin banget lu ambil Axgon Mars aja dibandingkan Axgon Ergo karena selisihnya itu sedikit. Tapi overall untuk ketiganya menurut gue sudah cukup oke ya untuk price point-nya masing-masing. Ketiganya membawakan selling point sendiri mulai dari AXGH01 yang sangat terjangkau untuk headset gaming kelas budget cuma 130 ribuan hingga ke Axgon Mars yang merupakan sebuah paket komplit dari line up headset Axgon kali ini. Memiliki kualitas suara dan mikrofon yang jernih yang udah kita cobain semua tadi ya. Dapat mic yang detachable, nyaman digunakan dan yang pasti adalah RGB. Nggak gaming cuy kalau nggak RGB. Nah kalau gitu buat kalian yang tertarik dengan ketiga headset Axgon yang baru kita review kali ini bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang punya saran dan juga pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah cuy. Dan kalau gitu terima kasih untuk Axgon Indonesia yang udah ngasih kita kesempatan ya untuk nyobain ketiga headset gaming yang baru masuk Indo ini dari produk mereka. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gua kali ini. Gue Raka pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Signing out.